Selamat pagi saudaraku, kita berjumpa kembali. Salam sejahtera buat kita semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Apakah Anda sudah membaca firman Tuhan hari ini? Bagi yang belum, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kami kehadirat-Mu. Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk boleh mendapat hari yang baru, hari yang indah. Tuhan berikan pagi ini, kami bersyukur Bapa karena Tuhan masih memberikan perlindungan bagi kami dalam istirahat kami, dan pagi ini kami boleh beraktivitas kembali. Semua aktivitas kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih pagi ini Tuhan beri juga kesempatan bagi kami untuk boleh membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pagi ini saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru yang terambil dari Yohanes 1 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sungguh luar biasa saudaraku, satu ayat firman ini. Ketika kita membaca firman ini, kita tahu bahwa dari kalimat yang kita baca tadi bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu artinya perkataan atau sabda atau suara yang dikeluarkan dari mulut Allah yang dalam bentuk kata-kata. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, artinya sama halnya dengan saya saat ini juga berkata-kata. Berarti kata-kata yang keluar itu keluar dari mulut saya. Demikian juga firman itu keluar dari mulut Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya karena perkataan itu keluar dari mulut Allah, maka firman itu adalah Allah. Sungguh luar biasa saudaraku. Jadi kalau selama ini orang mencari Tuhan, di manakah Tuhan itu? Ternyata tidak sulit kita menemukan Tuhan. Ketika kita membaca firman-Nya, maka kita akan bertemu dengan Tuhan. Melalui sabdanya, Dia akan menyampaikan perintah-perintahnya dan menyampaikan larangan-larangannya, supaya apa yang menjadi perintahnya dapat kita lakukan dengan benar, dengan baik, dan apa larangannya harus kita hindari. Jadi saudaraku, bagaimana luar biasanya firman Tuhan ini. Ketika saya pertama sekali membaca firman Tuhan ini, saya sangat terkejut. Ternyata Tuhan itu sangat dekat dengan manusia karena Dia sudah memberikan firman-Nya bagi kita, sehingga firman itu tinggal di dalam mulut kita. Ketika kita baca, maka kita akan bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari saudaraku, jangan kita abaikan, jangan kita sia-siakan waktu. Ambillah waktu untuk boleh setiap saat merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, supaya kita tidak hanya sebagai pendengar firman Tuhan. Kalau pada hari Minggu kita pergi ke rumah ibadah, kita hanya sebagai pendengar firman Tuhan saja, tetapi setiap hari Tuhan mau kita berkomunikasi dengan Dia. Ketika kita membaca firman-Nya, berarti kita sedang berkomunikasi dengan Bapa Surgawi, karena Dia sendirilah yang berkata-kata kepada kita, sehingga kita dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan itu ada di dalam mulut kita ketika kita membacanya, dan kita simpan di dalam hati kita, dan kita renungkan dalam setiap hari supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan ini adalah firman yang hidup, karena ketika kita baca di kitab 1 Yohanes 1 ayat 14 bahwa
Firman itu telah menjadi manusia dan hidup tinggal bersama-sama manusia, dan itulah yang disebut dengan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat manusia. Ketika dia datang ke dunia tuh, Tuhan mau berkorban untuk kita. Ketika kita masih berdosa, dia mau mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, mari kita sambut firman Tuhan supaya kita jangan menjadi sia-sia hidup di dalam dunia ini, supaya kita tetap taat setia kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita ikut dalam kebenarannya dan kita layak di hadapan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh kita baca pagi ini, saudaraku. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, bahwa firman-Mu adalah Allah sendiri. Kami percaya Tuhan, ketika firman itu ada di dalam hati kami, maka Tuhan tinggal di dalam hidup kami, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan. Seturut dengan kebenaran-Mu Bapa, tuntun langkah kami Tuhan sepanjang hari ini, supaya kami dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan kami lakukan yang jahat di mata-Mu Bapa. Ampuni kami kalau ada yang belum berkenan di hati-Mu, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu, supaya berkat yang Tuhan mau curahkan buat kehidupan kami, baik itu kesehatan kami, baik segala makanan minuman kami, baik dalam pekerjaan kami, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapa Surgawi, hormat pujian bagi-Mu, kemuliaan hanya untuk-Mu. Terpujilah Allahku, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.